semuanya, kembali lagi dengan saya Sefda Aprilia dari kelas 2023B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video saya kali ini kita akan membahas mengenai teori ekologi dan bagaimana penerapannya terhadap sebuah karya sastra. Pengertian ekologi sastra. Menurut Endaswara 2016, ekologi sastra adalah sebuah cara pandang dalam memahami persoalan lingkungan hidup dalam perspektif sastra atau sebaliknya, yaitu bagaimana memahami kesastraan dalam perspektif lingkungan. Nah, pada penerapan teori ekologi kali ini, saya mengambil objek yaitu sebuah novel yang berjudul Perempuan Bersampur Merah, karya Intan Andari. Poin pertama yang terdapat pada novel ini adalah sikap hormat terhadap lingkungan. Hal ini terdapat pada kutipan, "Surup sudah merayap, kampung mulai lindap, bedak-bedak toko lontong tertutup rapat bersamaan dengan lampu-lampu dinyalakan. Ayam-ayam sudah bertengger di kandangnya. Terdengar azan mengudara keras dari corong-corong masjid. Bapak-bapak mulai berbondong-bondong untuk sholat berjamaah. Sebagian lagi memilih berdiam diri dan menutup pintu agar sawan tidak ikut masuk ke rumah." Pada novel ini, sikap hormat terhadap alam dapat dideskripsikan dengan cara menghargai waktu-waktu tertentu untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Nah, poin yang kedua yaitu kepedulian dan kasih sayang terhadap alam. Hal ini terdapat pada kutipan, "Pohon rambutan tumbuh tinggi di kiri rumah utama. Rerumputan yang tumbuh di bawahnya didominasi rumput teki. Sedang di bagian pendopo ke kanan tanah tampak begitu bersih tanpa sampah, bahkan tanpa sehelai daun pun. Hanya bebatuan tersebar acak di sana." Sikap kepedulian dan kasih sayang terhadap alam pada novel Perempuan Bersampur Merah ini dideskripsikan dengan kepedulian terhadap kebersihan alam. Nah, poin yang ketiga adalah sikap untuk tidak merugikan alam. Hal ini terdapat pada kutipan, "Kata ibu, sejak dulu bapak memang tak mau menjadi pawang hujan. Padahal kukira menjadi pawang hujan akan lebih bikin keluarga kami mudah untuk mendapatkan uang. Bapak tak perlu berkeluh keringat. Tiap hari membiarkan kulitnya disengat matahari dan kaki-kakinya dihisap lintah hingga berdarah. Ibu dan aku tak perlu berjalan jauh melewati pematang untuk mengantarkan rantang makanan pada bapak di gubuk tengah sawah." Pada novel Perempuan Bersampur Merah ini, sikap untuk tidak merugikan alam dideskripsikan melalui kerja keras bercocok tanam dan menolak menjadi pawang hujan. Dan poin yang keempat adalah solidaritas kosmis. Menurut Kraft pada 2010, prinsip ini mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan hidup karena semua kehidupan di alam mempunyai nilai yang sama dengan kehidupan manusia. Contoh solidaritas kosmis ini terdapat pada kutipan, "Suatu saat aku pernah melihat Pak Ngadino memanggil seorang anak yang melempari burungnya dengan buah juet. Betapa iseng anak itu hanya karena ingin mendengar burung beo mengoceh. Kukira Pak Ngadino yang semula kupikir kejam akan memukulnya atau melemparinya dengan batu. Rupanya justru meminta anak itu untuk mendekati si burung lalu mengajarinya dengan sabar cara menyuruh burung beo mengoceh. Setelah itu, semakin hari semakin banyak anak-anak yang bertandang di sana." Pada novel Perempuan Bersampur Merah ini, solidaritas kosmis diartikan bahwa manusia harus berbuat baik terhadap hewan. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai teori ekologi sastra, dan sampai jumpa pada video saya yang selanjutnya.